Saudara Kejaksaan Agung menyatakan terbuka kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kementerian Kominfo. Dugaan kerugian negara atas korupsi program layanan internet cepat 4G Plus sekitar 1 triliun rupiah. Setelah menahan 4 tersangka, penyidik Kejaksaan Agung masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus yang berpotensi merugikan negara triliunan rupiah tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyatakan dari hasil pemeriksaan saksi kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus ini. Kejaksaan Agung telah memeriksa 50 saksi dan mencekal 23 orang dalam kasus ini. Sudah barang tentu perkaranya masih berkembang terus. Mengenai nanti ada tersangka baru dalam perkara ini, kita lihat nanti proses perkembangan penyidikannya. Ya saya yakin kemungkinan ada lah gitu. Itu dari pemerintahan atau sektor swasta mungkin? Saya tidak mau jawab karena ini masih berjalan ya. Karena dari 23 yang kita lakukan pencekalan ini punya potensi untuk memberikan keterangan yang sangat signifikan untuk mengungkap perkara ini. Nilai anggaran dalam proyek pembangunan menara BTS Internet Cepat Kementerian Kominfo mencapai 10 triliun rupiah. Dugaan tindak pidana korupsi proyek infrastruktur Base Transceiver Station atau akses layanan internet cepat 4G Plus Kementerian Kominfo diperkirakan merugikan keuangan negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS Bakti Kominfo. Salah satu tersangka merupakan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Sementara tersangka lain adalah Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia berinisial GMS, tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 berinisial IES, dan seorang dari PT Huawei Tech Investment berinisial MA. Proyek BTS Bakti Kominfo rencananya akan membangun 4.200 menara BTS di wilayah terpencil di Indonesia. Namun proyek ini tidak terlaksana sesuai rencana.